Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudaraku, saudariku seiman yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Rabbul Alamin. Pada kesempatan yang kedua ini kita akan melanjutkan apa saja atau bagaimana bentuk dari bentuk-bentuk fiil yang mu'rab. Fiil yang bisa berubah bentuk akhirnya. Perlu diketahui saudaraku dan saudariku seiman bahwa fiil itu dikatakan fiil yang mu'rab, fiil yang bisa berubah bentuk akhirnya, ya kan? Dari rafa menjadi nasab, dari rafa menjadi jazm, yaitu fi'il mudhari'. Perhatikan. Fi'lul mudhari'i. Jadi fi'il yang mu'rab adalah fi'il mudhari'. Kata kerja yang menunjukkan arti sedang atau akan berlangsung. Dan di dalam pembahasan ini kita akan membagi fi'il mudhari' menjadi 3 kelompok. Saya ulang, kita akan membagi fi'il mudhari' menjadi 3 kelompok. Yang pertama, saudaraku dan saudariku, yaitu fi'il mudhari' yang sahihul akhiri. Sahihul akhiri. Ini istilah baru. Apa itu fi'il mudhari' yang sahihul akhir? Yaitu fi'il mudhari' yang lam fi'ilnya, huruf yang terakhirnya tidak termasuk huruf-huruf penyakit. Apa itu huruf penyakit? Seperti yang pernah saya sampaikan, yaitu alif, yaitu ya, dan wawu, ayu. Ini adalah huruf illah. Maka ketika saudaraku, saudariku mendapati fi'il mudhari' yang pada lam fi'ilnya, huruf yang terakhirnya bukan termasuk huruf illat ini, maka dia masuk ke dalam bab sahihul akhiri. Apa saja dhamirnya? Perhatikan baik-baik, yaitu huwa, yaitu hiya, yaitu anta, na'am, anta, ana, dan yang terakhir nahnu. Huwa, hiya, anta, ana, dan nahnu. Ini tolong diingat baik-baik. Jadi ketika saudaraku, saudariku mendapati fi'il mudhari' yang mengacu pada salah satu dari 5 dhamir ini, huwa, hiya, anta, ana, dan nahnu, dan lam fi'ilnya bukan termasuk huruf illah, bukan termasuk huruf penyakit, maka dia dikatakan sahihul akhiri. Karena dia sahihul akhir, perhatikan, maka ketika dia rafa, raf'un, tanda rafa'nya dengan apa, saudaraku dan saudariku? Di sana dijelaskan di halaman 62 buku kita ini, atau di buku kita yang satunya dijelaskan juga tentang tanda dari tanda-tanda rafa'nya fi'il mudhari' yang sahihul akhir. Di halaman 62 di sini disebutkan fi'il yang mu'rab dan tanda-tandanya. Yang pertama adalah al-mudhari'us sahihul akhir. Contohnya yashrabu. Marfu, tandanya dengan dhammah. Lan yashraba. Mansub, tandanya dengan
fathah. Lam yashrab majzum, tandanya dengan apa? Dengan sukun, ya. Maka perhatikan baik-baik. Ketika saudaraku saudariku mendapati fi'il mudhari dan lam fi'ilnya bukan, ya, bagian dari huruf penyakit ini, dan dia mengacu pada salah satu dari 5 dhamir ini, maka pastikan ketika rafa, tanda rafanya dengan apa? Dhammah. Dhammatun. Ya, dengan dhammah. Apa contohnya? Misalnya kata apa? Na'am. Yaktubu. Nah, yaktubu. Nah, dhammah. Dhamir apa? Huwa. Dhamir hiya menjadi apa? Taktubu. Taktubu. Dengan apa? Dhammah. Dhamir anta sama. Taktubu. Dhamir ana menjadi apa? Na'am. Aktubu. Rafa'nya dengan dhammah. Dhamir nahnu, ya, menjadi apa? Naktubu. Naktubu. Tanda rafa'nya juga dengan apa? Dhammah. Perhatikan wahai saudaraku dan saudariku, kata yaktubu, kata taktubu, kata aktubu, dan kata naktubu. Apakah lam fi'ilnya, huruf yang terakhir, masuk ke dalam bagian dari salah satu huruf tersebut? Kita jawab apa? Tidak. Ya, maka huruf ba bukan termasuk huruf illat. Maka yaktubu, taktubu, aktubu, dan naktubu kita katakan fi'il mudhari dengan istilah apa? Sahihul akhir, yang sehat akhirnya, bukan termasuk huruf apa? Huruf penyakit. Begitu pula fi'il-fi'il yang lain, misalnya kata yafhamu. Nah, yafhamu fi'il mudhari, ya, huruf yang terakhir huruf apa? Mim. Ya, mim bukan termasuk huruf illat. Maka kita katakan dia apa? Fi'il yang mu'rab. Rafa'nya dengan apa? Dhammah. Ya, tafhamu. Tafhamu. Huruf yang terakhirnya huruf mim. Ya, dia bukan termasuk huruf illat. Berarti dia fi'il mudhari yang sahihul akhir. Maka rafa'nya dengan apa? Dhammah. Kemudian yang berikutnya afhamu. Afhamu dengan dhammah. Nafhamu. Nafhamu. Marfu'nya, rafa'nya dengan dhammah. Mengapa? Karena huruf yang terakhirnya bukan termasuk huruf illat, bukan termasuk huruf penyakit. Dan contoh-contoh yang lainnya. Jadi yang perlu antum dan antunna perhatikan, fi'il mudhari itu dimasukkan ke dalam bentuk pembahasan yang pertama, yaitu sahihul akhir, bila fi'il mudhari itu mengacu kepada huwa, hiya, anta, ana, dan nahnu, dan huruf yang terakhirnya bukan termasuk huruf apa? Illah, bukan termasuk huruf penyakit. Seperti contoh-contoh yang telah saya sebutkan. Yaktubu, taktubu, aktubu, naktubu. Semua marfu, rafa. Tanda rafa'nya dengan apa? Dengan dhammah. Yafhamu, tafhamu, afhamu, nafhamu. Semua ini adalah apa? Fi'il mudhari sahihul akhir, fi'il yang mu'rab, dan rafa'nya dengan apa? Dengan dhammah. Ya. Berikutnya sekarang, ya, rafa dengan dhammah. Sekarang nasabnya dengan apa? Nah, perhatikan. Nasabnya dengan apa? Nah, nasbunnya dengan apa? Nasabnya dengan apa? Fathah. Fathatun. Nah, tanda nasabnya dengan apa? Fathah. Ya. Dan kapan fi'il tersebut bisa berubah dari dhammah akhirnya bisa berubah menjadi apa? Fathah. Tadi ketika telah dimasuki oleh alat nasab. Apa salah satu alat nasab? Contohnya misalnya an. Ya, contohnya misalnya lan. Contohnya misalnya hatta. Contohnya misalnya kai, dan seterusnya yang tadi telah saya sampaikan. Maka yaktubu
Yafhamu, taktubu, tafhamu, aktubu, afhamu, naktubu, nafhamu. Ketika telah saya dahului dengan apa? Adat nasab. Salah satunya apa saudariku? An. Apa? An. Atau misalnya apa? Lan. Dan yang lainnya, maka dia wajib berubah. Huruf yang terakhirnya harokatnya dari dhammah menjadi apa? Fathah. Dari apa? Dhammah menjadi apa? Fathah. Maka jadilah yaktubu menjadi apa? An yaktuba. An taktuba. An aktuba. An naktuba. Begitu pula yafhamu. Saya awali dengan lan. Lan salah satu dari apa? Alat yang bisa menasabkan. Maka menjadi apa? Lan yafhama. Lan tafhama. Lan afhama. Lan nafhama. Berubah dari dhammah menjadi apa? Fathah. Mengapa? Karena dia masuk ke dalam pembahasan fi'il mudhari' yang sahihul akhir. Maka rafa'nya dengan dhammah, nasabnya dengan fathah. Berikutnya jazmnya. Jazmnya. Karena kalau ada apa? Nasab berarti ada apa? Ada jazm. Ya. Jazmunnya. Jazmunnya. Ya. Jazmnya dengan apa? Dengan sukunnya. Naam, dengan sukunun atau as-sakinah. Perhatikan di sini. Ya. Perlu diketahui ya, kapan ya yaktubu, yafhamu dan seterusnya yang harokat akhirnya di sini dhammah bisa berubah menjadi sukun itu kapan? Ketika telah didahului oleh amil jazm, oleh alat-alat yang bisa menjazmkan. Apa salah satunya? Lam. Apa salah satunya? Alam. Di sana tadi ada an, ya, ada juga apa? Lan dan seterusnya. Kemudian salah satu dari alat jazm adalah apa? Lam atau apa? Alam. Alam dan seterusnya, ya. Maka perhatikan saudaraku dan saudariku, ketika yaktubu, yafhamu, saya dahului dengan salah satu huruf jazm lam, maka berubah menjadi apa? Lam yaktub. Perhatikan di sini. Dari dhammah berubah menjadi apa? Sukun. Jadi yaktubu berubah menjadi apa? Lam yaktub. Lam yafham. Lam taktub. Lam tafham. Lam aktub. Lam naktub dan seterusnya. Berubah. Ya, dari dhammah berubah menjadi fathah, dari dhammah berubah menjadi apa? Sukun. Mengapa? Karena dia termasuk fi'il mudhari' yang masuk ke dalam bab sahihul akhir. Dan dia mengacu pada salah satu dari apa? 5 dhamir ini. Apa 5 dhamir tadi? Huwa, hiya, anta, ana, dan nahnu. Semoga bisa dipahami penjelasan dari bentuk fi'il yang mu'rab yang pertama. Apa tadi? Fi'il mudhari' yang sahihul akhir. Apa itu sahihul akhir? Yang sehat huruf terakhirnya. Maksudnya sehat di sini apa? Bukan termasuk dari huruf illat, bukan termasuk dari huruf penyakit. Nah, kemudian kita lanjutkan fi'il mu'rab yang kedua. Akan saya hapus fi'il mu'rab yang kedua. Nah, yaitu apa? Af'alul khamsati. Ya, af'alul khamsati. Atau kita masuk ke mu'tal akhir terlebih dahulu. Ya, yang kedua, fi'il yang mu'rab yang kedua adalah yang kedua mu'talul akhiri. Mu'talul akhiri. Nah, ini istilah baru juga. Jadi tadi ada istilah apa? Sahihul akhir. Sekarang apa?
Yang kedua, fi'il yang mu'rab adalah fi'il mudhari'. Naam. Fi'il mudhari' yang mu'tal akhir. Apa itu mu'tal? Mu'tal artinya berpenyakit. Akhiri artinya pada lam fi'ilnya. Jadi kebalikan dari sahihul akhir. Kalau tadi sahihul akhir adalah fi'il mudhari' yang huruf terakhirnya tidak termasuk huruf penyakit. Apa huruf penyakit? Ayu. Sedangkan bentuk fi'il mu'rab yang kedua adalah fi'il mudhari' yang mu'talul akhir. Fi'il mudhari' yang lam fi'ilnya huruf terakhirnya termasuk apa? Salah satu dari huruf illat. Ya. Perhatikan, misalnya di sana ada kata apa? Ya, yansa. Naam, yansa. Naam. Di sana ada kata misalnya apa? Yad'u. Naam, yad'u. Di sana ada kata apa? Yarmi. Naam, yarmi. Naam. Yang kedua ada kata apa? Yarmi. Naam. Di sana ada kata apa? Yad'u. Nah, perhatikan wahai saudaraku dan saudariku, yansa kita katakan fi'il mudhari' karena dia diawali dengan salah satu dari huruf apa? Mudhara'ah. Apa itu huruf mudhara'ah? Anita. Hamzah, nun, ya, ta. Nah, di sini ada ya. Ada ya. Yansa. Ya. Yarmi, yad'u. Ini adalah bentuk fi'il mudhari'. Bentuk fi'il mudhari' yang pertama atau yang kedua? Kita katakan yang kedua. Apa itu? Fi'il mudhari' yang mu'tal akhir. Fi'il mudhari' yang huruf terakhirnya termasuk salah satu dari huruf penyakit. Yansa. Di sini huruf mudhara'ah. Di sini fa fi'ilnya. Ya, fa fi'ilnya. Di sini apa? Ain fi'ilnya. Di sini apa? Lam fi'ilnya. Perhatikan. Yansa kita baca mat, kita baca panjang. Ini adalah huruf penyakit, huruf illat. Ya, huruf alif. Dan alif seperti yang telah kita pelajari, ada alif yang mamdudah dan ada alif yang apa? Maksurah ataupun layyinah. Seperti ini. Yansa, huruf yang terakhirnya adalah huruf apa di sini? Huruf illat, huruf penyakit. Apa bentuknya? Huruf alif. Yarmi. Perhatikan. Yarmi. Ini fi'il mudhari'. Ya kan? Ra, fa fi'ilnya. Mim, naam, ain fi'ilnya. Ya, lam fi'ilnya. Perhatikan di sini. Huruf yang terakhir atau lam fi'ilnya adalah huruf penyakit, huruf illat, huruf ya. Huruf apa? Huruf ya. Maka yarmi kita katakan fi'il mudhari' mu'tal akhir. Apa artinya mu'tal akhir? Yang berpenyakit pada akhirnya. Yang akhirnya itu berupa huruf illat. Salah satunya apa? Alif. Yansa. Salah satunya ya. Yarmi. Ya. Yang ketiga, yad'u. Apa? Yad'u. Ini fi'il mudhari'. Ya kan? Dari mana kita tahu fi'il mudhari'? Naam, selain menunjukkan arti kata kerja sedang atau akan, dia ada ciri, dia dikatakan fi'il mudhari'. Berawalan dengan huruf apa? Mudhara'ah. Ya. Nah, dan dia mu'tal akhir. Perhatikan di sini, dal fa fi'ilnya. Ain fi'ilnya. Wawu lam fi'ilnya. Perhatikan di sini huruf wawu di sini adalah huruf apa? Huruf penyakit, huruf illat. Maka yansa, yarmi, yad'u fi'il mudhari' mu'tal akhir. Ya. Dan perlu diingat bahwa ketika antunna mendapati fi'il mudhari' yang apa? Huruf terakhirnya salah satu dari huruf illat dan dia mengacu pada dhamir apa? Huwa, hiya,
anta, ana, dan yang terakhir apa? Nahnu. Seperti tadi yang pertama sahihul akhir. Maka ketika antum antunna mendapati F2 yang berpenyakit pada akhirnya, dia mengacu kepada huwa atau hiya atau anta atau ana dan nahnu, ya kan? Maka pastikan ketika marfu, ya, wahai saudaraku dan saudariku, tanda rafa'nya dengan apa? Dhammatun muqaddaratun. Sekali lagi, ya, bisa antum dan antunna lihat di buku ini di halaman yang ke-62. Nah, di sana dijelaskan, ya, di halaman 62, fi'il mudhari yang apa? Berpenyakit dengan wawu, berpenyakit dengan ya, berpenyakit dengan alif, ketika marfu tandanya dengan dhammah muqaddarah. Dhammah yang diperkirakan, dhammah yang disimpan. Karena ketika dhammah itu dipaksakan, ya, yansa'u, yarmiyu, yad'u, itu berat. Ya, itu berat, menyulitkan. Maka dhammah itu disimpan, dhammah itu disembunyikan. Begitu pula ketika dia mansub, saudaraku, mansub nasab, maka di sana disebutkan ketika berakhiran dengan wawu, yad'u, ketika berakhiran dengan ya, yarmi, ketika berakhiran dengan alif, yansa, maka tanda nasabnya di sana apa? Ada yang fathah zahirah, fathah yang terlihat, ya, yaitu yang berakhiran dengan apa? Wawu dan ya, dan di sana ada yang fathah apa? Muqaddarah, yang berakhiran dengan alif. Begitu pula ketika dia majzum, ketika dia jazm, maka jazmnya dengan menghilangkan apa? Huruf nun. Jadi yansa, yarmi, yad'u. Ini bentuk asalnya. Ketika sudah diawali dengan apa? Ya, lan, salah satu dari apa? Alat nasab, lan misalnya. Maka dia menjadi apa? Lan yansa, tetap. Karena dia berakhiran dengan alif. Tadi di halaman 62, ketika fi'il mudhari mu'tal akhir berakhiran dengan alif, maka tanda nasabnya dengan apa, saudaraku saudariku? Fathah muqaddarah. Tetap dia yansa, lan yansa. Sedangkan yang berakhiran dengan ya dan wawu, maka di sana ada perubahan. Di sana menjadi apa? Lan yarmiya, lan yad'uwa. Maka tanda nasabnya dengan apa? Fathatun zahirah, fathah yang terlihat, fathah yang nampak. Yang terakhir, ya, ketika dia jazm, ya, misalnya diawali dengan apa? Naam, lam misalnya. Ya, maka tanda jazmnya di halaman 62 dengan apa? Hadzful akhir. Apa itu hadzful akhir? Menghilangkan huruf penyakit, huruf illat yang ada pada akhir masing-masing ini fi'il. Maka jadilah apa? Lam yansa. Ininya dihilangkan alifnya. Lam yarmi, ya-nya dihilangkan. Lam yad'u, wawunya dihilangkan. Ya, ini tanda dari apa? Jazm, yaitu apa? Hadzful akhir. Ketika fi'il mu'tal akhir, ketika F2 yang berpenyakit pada akhirnya diawali oleh alat apa? Yang bisa menjazmkan, salah satunya lam, maka tanda jazmnya dengan apa, saudaraku saudariku? Hadzfil akhir, dengan menghilangkan masing-masing huruf yang berpenyakit ini. Huruf alif harus dihilangkan, huruf ya harus dibuang, huruf wawu harus dihilangkan. Maka jadilah apa? Lam yansa, lam yarmi, lam yad'u, ya. Dan ini berlaku untuk dhamir hiya, tansa, ya, ana, ansa, nahnu, nansa. Jadi bukan hanya pada dhamir huwa saja, tapi meliputi hiya, anta, ana, nahnu. Ya, ini harus diperhatikan baik-baik.
Jadi mu'tal akhir meliputi dhamir huwa, hiya, anta, ana, dan nahnu. Kemudian yang terakhir, wahai saudaraku dan saudariku, ya, yaitu apa? Bentuk fi'il yang mu'rab yang terakhir. Bentuk fi'il apa? Yang mu'rab yang terakhir, yaitu apa? Af'alul khamsah. Af'alul khamsah. Akan saya hapus. Ya, ini bentuk terakhir dari apa? Fi'il yang mu'rab. Ya. Apa bentuk yang terakhir? Af'alul khamsah. Ya. Af'alul khamsati. Af'alul khamsati. Af'alul khamsah yaitu fi'il yang 5. Ya, kalau pembahasan isim ada asmaul khamsah, isim-isim yang 5. Ada abun, akhun, hamun, fu, dan zu. Nah, di sini ya, yang masuk ke dalam pembahasan fi'il yang mu'rab yang terakhir adalah apa? Fi'il mudhari yang masuk ke dalam bab af'alul khamsah. Ya, fi'il mudhari yang masuk ke dalam apa? Bab af'alul khamsah. Fi'il yang 5. Yaitu fi'il mudhari yang mengacu kepada dhamir. Perhatikan. Huma. Baik laki-laki ataupun perempuan, ya. Huma. Yang kedua apa? Hum. Yang kedua apa? Naam. Antuma. Antuma baik laki-laki ataupun perempuan. Kemudian yang berikutnya apa? Antum. Dan yang terakhir apa? Anti. Naam. Anti. Ya. Jadi ketika saudaraku saudariku mendapati fi'il mudhari dan fi'il mudhari itu mengacu pada salah satu dari 5 dhamir ini. Apa itu? Huma. Bisa laki-laki, bisa perempuan. Kemudian apa? Hum. Kemudian antuma. Bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan. Kemudian antum dan yang terakhir apa? Anti. Maka masukkan fi'il tersebut ke dalam fi'il yang mu'rab. Fi'il yang bisa berubah akhirnya, bisa rafa, bisa nasab, dan bisa jazm. Ya kan? Perhatikan ya, contoh-contohnya misalnya di sana ada kata misalnya na'am. Yaktubani. Nah, ini dhamir huma. Kemudian dhamir hum na'am. Yaktubuna. Naam. Dhamir hum. Dhamir antum tinggal kita ganti menjadi apa? Taktubuna. Dhamir antuma tinggal kita ganti menjadi apa? Taktubani. Dhamir anti taktubina. Allahu Akbar. Ya. Taktubina. Ini bentuk apa? Dari dhamir anti. Ya, taktubina. Taktubina. Naam. Taktubina. Ini adalah bentuk dari apa? Bentuk yang terakhir fi'il mudhari yang af'alul khamsah. Jadi huma yaktubani. Yaktubani di sini bisa digantikan dengan antuma. Tinggal kita rubah ya menjadi apa? Ta. Kemudian yaktubuna dhamir hum bisa kita ganti menjadi dhamir antum, tinggal kita gantikan ya menjadi apa? Ta. Yaktubuna milik hum, taktubuna milik antum. Kemudian anti taktubina. Nah, fi'il ini wahai saudaraku dan saudariku, dia masuk ke dalam bab akhir dari fi'il yang mu'rab. Fi'il yang bisa berubah. Nah, pertanyaannya, fi'il yang masuk ke dalam bab af'alul khamsah ini ketika rafa tandanya dengan apa? Ketika nasab tandanya dengan apa? Ketika jazm tandanya dengan apa? Perhatikan, masih di halaman berapa tadi? 62. Ya, di halaman 62. Di sana dijelaskan
fi'il mudhari yang af'alul khamsah ketika rafa tandanya dengan apa? Subutun nuni. Dengan apa? Subutun nun. Ya, subutun nuni. Ya. Subutun nuni. Ditetapkannya huruf nun. Maksudnya apa? Huruf nun yang ada pada masing-masing fi'il tersebut seperti apa? Yaf'alani, yaf'aluna, taf'alani, taf'aluna, taf'alina. Huruf nun yang ada pada masing-masing fi'il tersebut yang mengacu kepada dhamir ini, ya. Nunnya di situ ditetapkan. Maksudnya apa? Tidak dihilangkan, tidak dibuang. Ya. Maka ketika antunna saya tanya, yaktubani, rafa, nasab atau jazm? Rafa. Tanda rafanya dengan apa? Dengan ditetapkannya ini huruf nun. Tidak dibuang, tidak dihilangkan. Yaktubuna, rafa, nasab atau jazm? Rafa. Tanda rafanya dengan apa? Ditetapkannya ini huruf nun. Taktubina, rafa, tandanya dengan ditetapkannya ini huruf nun. Ini tanda rafanya. Tanda nasabnya dan tanda jazmnya sama. Jadi ketika nasab diawali oleh alat nasab, ketika jazm diawali oleh alat jazm, maka tandanya adalah dengan apa? Hadfun nuni. Hadfun nuni. Hadfun nuni. Apa itu? Menghilangkan huruf nun yang ada pada akhirnya. Jadi yaktubani ketika saya dahului dengan an atau lan, salah satu alat nasab, maka menjadi apa? Lan yaktuba, nunnya dihilangkan. Lan yaktubu, nunnya dihilangkan. Lan taktubi, nunnya dihilangkan. Begitu pula ketika saya masukkan alat jazm, lam contohnya, lam yaktuba, lam yaktubu, lam taktubi. Mengapa? Karena nasabnya dan jazmnya tandanya sama, yaitu apa? Hadfun nuni, dengan menghilangkan huruf nun yang ada pada akhirnya. Inilah penjelasan dari fi'il-fi'il yang mu'rab, baik ketika marfu, ketika mansub, ataupun ketika apa? Majzum. Apa saja itu? F2 yang sahihul akhir, F2 yang muqtal akhir, dan F2 yang masuk ke dalam af'alul khamsah. Sahihul akhir, muqtal akhir adalah fi'il mudhari yang mengacu kepada apa? Huwa, hiya, anta, ana, dan nahnu. Sedangkan fi'il mudhari yang af'alul khamsah adalah fi'il mudhari yang mengacu kepada dhamir huma, hum, antuma, antum, dan anti. Semoga penjelasannya bisa dimengerti, dan saya berharap ya saudaraku dan saudariku untuk memperhatikan dengan baik dan benar ya buku ini yang ada di halaman 62. Di sana ada penjelasan tentang fiil-fiil yang mu'rab dan tanda-tandanya. Dan saya nasihatkan untuk dihafalkan dengan baik dan benar sehingga kita bisa mengetahui ya bentuk-bentuk fiil yang mu'rab dan tanda-tandanya, baik ketika dia marfu, mansub, ataupun majzum. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk kita semuanya, dan apa yang kita usahakan ini dicatat oleh Allah Rabbul Alamin menjadi amal ibadah yang diterima olehnya. Amin. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.